Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Hasanah. Saya salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Taruna Dr. Anda Zulaiha, Leces, Probolinggo. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Berikut merupakan video uji kinerja saya dengan materi teks tanggapan kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya hari ini ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Evan, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih Evan. Bu Ayu presensi dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ilham Baktiar. Kenapa Ilham? Sakit. Ada lagi? Tidak ada. Masuk semua ya? Sehat semuanya? Semangat ya hari ini ya? Oke. Sekarang Bu Ayu tanya dulu. Ada yang ingat minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Teks tanggapan. Kita belajar apa dari teks tanggapan? Iya, mencari informasi dalam sebuah teks tanggapan. Lalu apa lagi? Menyimpulkan isi teks tanggapan. Jadi pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu teks tanggapan, bagaimana cara menyimpulkan teks tanggapan, bagaimana cara mencari informasi dalam sebuah teks tanggapan. Hari ini kita akan melanjutkan belajar teks tanggapan tapi terkait dengan struktur dan aspek kebahasaannya. Bu Ayu tampilkan PPT dulu. Sebelumnya Bu Ayu tanya dulu, manfaat kita mempelajari teks tanggapan sebenarnya untuk apa? Untuk bisa memberikan kritik dan saran dengan bahasa yang benar kepada orang lain. Agar bisa memberikan kritik, pujian kepada suatu hal, kepada orang lain atau karya orang lain dengan bahasa yang baik, yang sopan, yang benar. Jadi manfaat teks tanggapan itu seperti itu. Jadi kita nanti bisa mengkritik, memberikan kritikan, memberikan sanggahan, atau bahkan memberikan pujian terhadap suatu hal dengan bahasa yang baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ayo kita motivasi diri kita terlebih dahulu agar hari ini kita tambah semangat. Gio, silakan dibaca. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Terima kasih Gio. Ada yang tahu maksud dari kata-kata ini apa? Kita harus rajin belajar. Lalu apa lagi? Tidak mudah putus asa. Di sini disebutkan tidak mau merasakan pahitnya belajar. Padahal belajar itu menyenangkan ya. Ya, belajar menyenangkan. Kalau kalian tidak belajar, nanti di masa depan hidupnya akan susah, akan bodoh, merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita harus rajin belajar, semangat untuk belajar. Hari ini kalian semangat kan? Iya, semangat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah siswa dapat menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat merancang kalimat kritik, sanggahan, dan pujian menjadi teks tanggapan dengan penuh percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu kalian menentukan struktur dan aspek kebahasaan dalam sebuah teks tanggapan. Yang kedua, kalian dapat merancang kritik, sanggahan, dan pujian melalui media video. Nanti Bu Ayu berikan videonya. Selanjutnya, nah ini Bu Ayu bacakan dulu ya skenario pembelajaran pada hari ini. Yang pertama kalian membentuk kelompok. Kelompok sudah Bu Ayu bentuk pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalian menggunakan kelompok itu. Yang kedua yaitu nanti Bu Ayu bagikan teks tanggapan. Kalian membaca teks tanggapan yang Bu Ayu bagikan. Yang ketiga kita melakukan tanya jawab terkait dengan teks tanggapan yang sudah Bu Ayu bagikan. Yang keempat kalian mulai berdiskusi dan mengerjakan LKPD. Yang kelima presentasi. Dan yang keenam menyimpulkan pembelajaran.
Tapi nanti sebelum kita menyimpulkan pembelajaran, Bu Ayu adakan post-test terlebih dahulu. Post-test Bu Ayu adakan nanti agar saya tahu bagaimana kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian hasil post-testnya di bawah KKM, nanti kalian akan saya berikan remedi. Tapi nanti kalau post-test kalian KKM atau melebihi KKM, nanti Bu Ayu beri soal pengayaan. Melalui skenario pembelajaran yang Bu Ayu sampaikan, ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak. Sudah paham semua ya? Oke, Bu Ayu lanjutkan. Nah, yang pertama kalian membentuk kelompok dulu. Silakan kumpul dengan kelompok yang sudah Bu Ayu bentuk pertemuan sebelumnya. Bu Ayu hitung sampai 10 ya. 1, 2, bangkunya digeser. 3. Ini Bu Ayu bagikan teks tanggapan, silakan kalian baca dengan baik. Bu Ayu minta tolong dibagikan per kelompok ya. Kalau sudah mendapatkan teks, silakan langsung dibaca. Sudah. Sudah? Oke. Teks tanggapan yang sudah kalian baca tentang apa? Iya, tentang handphone. Kalian sudah membaca teksnya ya. Kemarin Bu Ayu sudah memberi kalian modul terkait dengan materi hari ini. Sekarang coba dipersiapkan dulu. Modulnya dibuka. Buku paketnya juga dipersiapkan. LKS-nya, catatan dipersiapkan masing-masing. Oke, sudah. Sekarang Bu Ayu tanya dulu. Struktur teks tanggapan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, konteks. Yang kedua, deskripsi teks. Dan yang ketiga, penilaian atau penegasan ulang. Coba Bu Ayu cek dulu, konteks itu apa? Iya, bagian awal yang merupakan pernyataan umum dan berkaitan dengan isu yang sedang dibahas. Kalau penegasan ulang itu apa? Iya, bagian akhir dari sebuah teks tanggapan dan biasanya berupa kesimpulan. Itu dari struktur teks tanggapan ya. Kalau dari aspek kebahasaan teks tanggapan ada berapa? Ada 3 juga. Yang pertama adalah kalimat saran. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, kalimat deskripsi. Coba Bu Ayu cek lagi. Kalimat saran itu apa? Iya, kalimat yang berisi penyelesaian terhadap suatu hal atau saran. Kalimat. Oke, nanti 2 hal itu yang akan kalian tentukan. Hari ini kalian menentukan struktur teks tanggapan dan menentukan aspek kebahasaan teks tanggapan. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan struktur dan aspek kebahasaan. Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada, Bu Ayu bertanya. Ada yang tahu bagaimana cara menentukan struktur dan aspek kebahasaan dalam sebuah teks tanggapan? Yang pertama, iya, teksnya dibaca dulu atau membaca teks tanggapan terlebih dahulu. Yang kedua, iya, memahami strukturnya dan aspek kebahasaannya. Baru yang ketiga, kalian mulai menentukan. Kalau disajikan kutipan teks, kalian menentukan dulu ini bagian apa. Oh, ini bagian konteks, ini bagian deskripsi teks dan sebagainya. Paham ya? Ada yang masih bingung? Tidak ada ya. Ini yang tadi kalian utarakan. Jadi kalian membaca teksnya dulu. Kalian kan tadi sudah membaca ya. Yang kedua, memahami struktur dan aspek kebahasaannya. Kalian juga sudah paham tadi. Dan yang ketiga, kalian tinggal menentukan struktur dan aspek kebahasaan. Oke,
Sekarang Bu Ayu bagikan LKPD terlebih dahulu. Di sini ada 3 LKPD. Minta tolong dibagikan satu kelompok 1 LKPD. Satu kelompok, Bu Ayu bagikan 3 jenis LKPD, yaitu LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD 3. Coba perhatikan semua ya. LKPD 1 dan LKPD 2 terkait dengan menentukan. LKPD 1 menentukan struktur, dan LKPD 2 menentukan aspek kebahasaan. Bu Ayu jelaskan dulu yang LKPD 1 dan 2. LKPD 1, Bu Ayu kan sudah memberikan kutipan teksnya. Iya kan? Jadi di kolom sebelahnya kalian tinggal menuliskan itu bagian apa. Itu bagian konteks Bu, misalnya tinggal ditulis konteks. Itu bagian deskripsi teks Bu, tinggal ditulis deskripsi teks. Jadi seperti itu. Untuk yang LKPD 2 sama, tapi ini terkait menentukan aspek kebahasaan. Sudah Bu Ayu berikan kutipannya. Jadi kalian tinggal menuliskan misalnya yang pertama, oh bagian yang nomor 1 terkait dengan kalimat saran Bu. Silakan ditulis kalimat saran. Seperti itu. Dari LKPD 1 dan LKPD 2 ada yang ditanyakan dulu atau ada yang masih bingung cara mengerjakannya? Jadi sudah paham ya? Sekarang coba dilihat LKPD 3. Semuanya. LKPD 3 itu terkait merancang kalimat kritik, sanggahan, dan pujian. Kemarin sudah Bu Ayu berikan juga di modul terkait materi itu. Coba Bu Ayu cek dulu. Kalimat pujian itu apa? Kalimat yang berisi memuji, menyanjung, memberikan penghargaan. Iya kan? Kalau kalimat kritik itu apa? Iya, mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap suatu hal, tapi iya dilengkapi dengan alasan dan dikemas dengan bahasa yang baik atau bahasa yang sopan. Itu terkait dengan kalimat kritik, sanggahan, dan pujian. Jadi nanti kalian merancang ketiga kalimat ini menggunakan media video. Nanti Bu Ayu share linknya lewat grup kelas. Silakan diklik dan dicermati videonya. Setelah itu, setelah mengamati video yang Bu Ayu berikan, videonya kan tentang media sosial. Nanti Bu Ayu memberikan tentang media sosial. Jadi nanti kalian membuat kalimat kritik, sanggahan, dan pujian terkait dengan isi video, yaitu tentang media sosial. Dari sini ada yang ditanyakan dulu atau ada yang masih bingung terkait mengerjakan LKPD? Tidak ada ya? Sudah paham ya? Oke, Bu Ayu minta nanti saat berdiskusi semuanya harus aktif ya, tidak ada yang pasif, tidak ada yang diam saja, semuanya harus ikut mengerjakan. Paham ya? Oke, sekarang Bu Ayu akan share linknya, share link terkait dengan video untuk merancang. Silakan dibuka di laptop masing-masing dan diklik. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini telah menjadi bahan. Kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan. Dibagi aja ngerjakannya ya. Ini nanti Safina yang merancang, Andre dan Imron yang mengerjakan LKPD 2. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Oh, udah ada. Iya? Kenapa? Bu, pernah ngasih ulang tuh ya akhir simpulan. Konteks itu ya. Kenapa? Konteks itu gambaran awalnya. Kalau tentang handphone berarti menjelaskan tentang handphone. Ini kan teksnya sudah Bu Ayu berikan, Wat. Tinggal dilihat di sini saja. Oh, ini konteks. Kan pernyataan umum, gambaran awal terkait dengan topik yang sedang dibahas. Berarti ini konteksnya mana?
Berarti ini kan ini ada 4, berarti ada yang 2 kan? Betul. Iya, ini betul ini. Ada yang ditanyakan? Tetrinium. Dia sudah tidak tersebut. Konteks kan ada di awal paragraf. Ya, dikoreksi lagi. Terima kasih ya. Oke ya, sudah selesai ya. Oke. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan melakukan presentasi. Untuk presentasinya kita cek saja ya, kita menggunakan talking stick. Jadi caranya seperti ini. Nanti ini stick berwarna merah ini akan dipegang salah satu anak, misalnya dipegang Abbas. Abbas menyerahkan ke kelompoknya Farel. Cuman terserah Abbas mau menyerahkan ke Farel, Lingga, Curin atau Dani. Jadi terserah Abbas. Misal ya sama Abbas diserahkan ke Lingga. Lingga ya ke kelompok selanjutnya, iya ke kelompok lainnya. Sampai seterusnya. Pokoknya nanti Bu Ayu putarkan lagu. Saat lagunya berhenti, stick ini dipegang siapa? Misal stick ini dipegang Rivaldo ya. Berarti Rivaldo harus mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi sesuai dengan saya mematikan musiknya. Terus saat presentasi nanti jangan membaca tapi menjelaskan. Boleh membawa LKPD-nya tapi tidak terpaku pada LKPD. Jadi kalian lebih ke menjelaskan. Ingat ya, siapa yang memegang stick terakhir dan musiknya berhenti, berarti itu yang presentasi, satu anak. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Silakan Rida maju untuk mempresentasikan hasilnya. LKPD satu dulu yang dipresentasikan. Ya, silakan Rida maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan LKPD 1. Untuk kalimat teks pertama itu termasuk deskripsi teks. Untuk kutipan kedua penegasan ulang, kutipan teks ketiga konteks, dan untuk kutipan keempat teks keempat itu termasuk konteks. Termasuk? Oke, dari jawaban kelompoknya Rida yang mengatakan kutipan 1 deskripsi teks, kutipan 2 penegasan ulang, dan kutipan 3, 4 termasuk konteks. Ada jawaban yang berbeda, silakan disampaikan. Ada jawaban yang berbeda, angkat tangan. Iya, silakan Diva. Gimana kelompoknya Diva dibacakan? Kutipan keempat, deskripsi teks. Berarti yang kutipan ketiga jawabannya? Konteks. Ada yang lain selain yang disampaikan kelompoknya Diva? Sama seperti kelompoknya Diva. Yang lain? Sama seperti Diva. Oke, jadi paling tepat yaitu kelompoknya Diva. Jadi seperti ini. Untuk yang kutipan 1 termasuk deskripsi teks. Kutipan 2 termasuk penegasan ulang. Kutipan 3 termasuk konteks. Kenapa itu termasuk konteks? Iya, karena termasuk gambaran umum dari topik yang dibahas, ya kan? Baru kutipan 4 termasuk deskripsi teks, seperti itu.
Oke Rida, terima kasih. Silakan diakhiri. Baik, selesai sampai. Iya. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompoknya Rida. Oke, Bu Ayu lanjutkan untuk mempresentasikan LKPD 2 ya, dijelaskan. Cepat. Farel ya, Farel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok saya, Mekik. Kalimat kritiknya, media sosial adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai tujuan terhadap jalannya sebuah sistem atau proses masyarakat. Kalimat sanggahan, kehadiran media sosial menjadi semakin beragam. Sebagian orang menganggap perubahan ini memberikan dua dampak media sosial, yaitu positif dan negatif. Kalimat pujian, media sosial ini memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan siapapun tanpa adanya hambatan jarak. Sudah? Oke, saya yakin jawaban setiap kelompok berbeda ya. Dan saya lihat jawabannya Farel sudah tepat. Kita tambah satu lagi yang presentasi LKPD 3. Farel, terima kasih, silakan ditutup. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, satu kali lagi ya buat LKPD 3. Emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu, ramah publik. Namun demikian media sosial Ini tinggal sticknya. Oke, terima kasih sudah selesai presentasinya. Sekarang kita lanjutkan melakukan post test. Jadi ini secara individu, dikerjakan secara individu, tidak secara berkelompok. Bayu beri waktu 5 menit. Ya, nanti setelah melakukan penilaian, jadi nanti ada yang remedi dan ada yang Bu Ayu berikan soal pengayaan. Satu menit lagi. Oke, waktunya habis. Silakan ditukar dengan teman sebelahnya. Kita bahas bersama-sama. Ditukar dengan teman sebelahnya. Sudah? Sekarang menghadap ke depan semua, ke LCD.
Ya. Belakang kelompoknya Udin. Udin. Sudah, Le? Sudah ya? Silakan menghadap ke LCD, kita bahas. Nomor 1, di situ ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya di sini? Iya, namun perlu ditelaah lebih lanjut mengenai kurikulum dari pemerintah. Itu termasuk apa jawabannya? Coba ya kita cek jawabannya, penegasan ulang. Betul. Nomor 2 selanjutnya. Yang salah disalahkan ya. Ya. Nomor 2 di situ kalian disuruh menanggapi sesuai dengan isi paragraf. Jawabannya yang mana? Yang B, orang tua harus ini ya mengarahkan. Coba kita cek. Betul. Selanjutnya nomor 3. Pengertian dari apa? Ujian. Coba kita cek dulu. Betul. Selanjutnya nomor 4. Next, nomor 4. Jawabannya C, penegasan ulang. Kita cek. Betul. Pintar semua ya. Kalimat soal terakhir jawabannya yang A. Coba kita lihat. Betul. Siapa yang betul semua? Salah satu? Ini. Oke, salah 2? Tidak ada ya. Berarti kalau salah 1 nilainya berapa? 80. Berarti masih tidak remedi. Oke, jadi kelas ini semuanya lulus, tidak ada yang remedi. Oke, karena sudah pintar semua, Bu Ayu beri soal pengayaan ya. Jadi nanti kalian mencari satu teks tanggapan dari buku boleh, dari internet boleh, terserah, dari banyak sumber, berbagai sumber. Setelah itu kalian menelaah struktur dan aspek kebahasaannya dari teks yang sudah kalian cari. Paham ya? Ada yang ditanyakan mengenai soal pengayaan? Kalau tidak ada, di print, iya di print. Di print nanti, di print, teksnya di print dan dikerjakan. Oke, kalau seperti itu sudah selesai ya. Jadi sekarang Bu Ayu tanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, kita dapat merancang kalimat kritik, sanggahan, dan kalimat pujian dari video yang diamati. Ada lagi? Kita bisa menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks tanggapan dari teks yang telah dibaca. Iya, jadi kita juga bisa menentukan struktur dan aspek kebahasaan dari teks tanggapan yang sudah kalian baca. Berarti hari ini kita sudah mempelajari 2 hal. Yang pertama, menentukan struktur dan aspek kebahasaan dari sebuah teks tanggapan. Dan yang kedua, kalian dapat merancang kalimat kritik, sanggahan, dan pujian dari video yang diamati. Ada yang ditanyakan dulu mengenai pembelajaran hari ini? Sudah paham ya? Oke, kalau seperti itu Bu Ayu tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan, menegangkan? Iya, kenapa menegangkan? Lagunya, talking stick-nya, takut presentasi? Iya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Pembelajarannya seru, menyenangkan, dan juga menegangkan katanya karena takut presentasi. Oke, kalau seperti itu Bu Ayu akhiri sampai di sini. Terima kasih hari ini kalian sudah aktif mengikuti pembelajaran. Bu Ayu tadi sudah keliling, tidak ada yang pasif ya. Semuanya aktif mengikuti pembelajaran. Semuanya berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Bu Ayu akhiri sampai di sini. Silakan Evan dipimpin doa. Siap, gerak, doa dimulai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah aktif. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bu Ayu akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.